wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iin Irianja di kelas IPS dengan pemaparan materi mengenai perubahan sosial budaya. Yuk disimak bersama-sama pemaparannya. Berikut ini adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu melalui model discovery learning, peserta didik dapat menelaah proses perubahan sosial serta mengaitkan bentuk-bentuk perubahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar, dan dengan rasa ingin tahu dapat menganalisis secara kritis faktor penyebab, penghambat, dan pendorong terjadinya perubahan sosial, serta mampu menyajikan hasil diskusi dalam bentuk laporan dengan penuh tanggung jawab. Pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan salah satu kajian sosiologi yang paling dinamis. Hal ini dikarenakan perubahan selalu terjadi dan terkadang tidak bisa dihindari. Perubahan sosial ini berbeda dengan perubahan lainnya. Yang membedakan adalah perubahan sosial dengan perubahan lainnya, bahwa perubahan sosial menekankan pada perubahan yang terjadi pada aspek kultural atau budaya, serta aspek struktural dan dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Ini adalah bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial dibagi menjadi 3 berdasarkan waktunya, berdasarkan pengaruhnya, dan berdasarkan penyebabnya. Perubahan sosial berdasarkan waktunya ada yang bersifat lambat, ada yang bersifat cepat. Contoh perubahan yang bersifat lambat, misalnya seperti evolusi. Bahwa kita ketahui bersama, Indonesia mengalami zaman batu. Disitulah terjadi perubahan yang sangat lama mulai dari zaman batu tua hingga bercocok tanam. Kemudian ada juga perubahan yang sifatnya cepat, contohnya revolusi. Revolusi yang saya contohkan di sini adalah revolusi Prancis. Revolusi Prancis terjadi dalam waktu yang sangat cepat, dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun, di mana revolusi ini mengubah tatanan pemerintahan Prancis dari monarki absolut menjadi republik. Bentuk perubahan sosial berikutnya adalah perubahan sosial berdasarkan penyebabnya, dibagi menjadi 2. Ada perubahan sosial yang disebabkan atau tanpa perencanaan atau tidak direncanakan dan tidak dikehendaki. Ada juga perubahan sosial yang memang sengaja direncanakan. Nah, contoh dari perubahan sosial yang direncanakan misalnya program pembangunan pemerintah seperti pembangunan infrastruktur jalan raya, kemudian fasilitas publik, gedung-gedung tinggi. Nah, itu bagian dari program pembangunan pemerintah yang memang direncanakan. Kemudian ada juga perubahan sosial yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki. Seperti contohnya misalnya situasi pandemi atau bencana wabah penyakit yang hari ini kita hadapi bersama. Bencana COVID-19 ini telah mengubah pola perilaku dan tatanan kehidupan masyarakat. Bencana ini tidak kita rencanakan, tapi kemudian menimpa masyarakat dunia, di mana kemudian cara-cara perilaku dan berinteraksi masyarakat kemudian menjadi berubah. Yang tadinya mungkin sebelum ada pandemi seperti sekarang ini, masyarakat tidak terlalu memperhatikan protokol kesehatan dalam berinteraksi. Hari ini semua harus mematuhi protokol kesehatan. Misalnya ketika berinteraksi keluar rumah harus dengan menggunakan masker, harus sering cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, kemudian harus menjaga jarak atau social distancing. Nah, ini adalah bagian dari proses perubahan sosial yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki. Jika tadi saya sudah menjelaskan mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial, maka dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial itu terjadi? Ada 2 faktor. Yang pertama, faktor eksternal dan ada faktor internal. Faktor internal ini diantaranya, yang pertama adalah bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Hal ini akan mempengaruhi terhadap struktur sosial masyarakat dan demografi masyarakat itu sendiri. Di mana ketika jumlah penduduk semakin meningkat, maka secara otomatis persaingan dalam pekerjaan juga akan semakin meningkat ketika tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang memadai. Nah, ketika lapangan pekerjaan tidak memadai, akan banyak pengangguran. Pengangguran akan menimbulkan dampak berikutnya yaitu kemiskinan. Kemiskinan akan menyebabkan kriminalitas. Ini merupakan efek berantai dari bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Faktor berikutnya adalah penemuan baru atau discovery. Nah, penemuan ini juga sangat berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat. Contohnya misalnya dalam penemuan komunikasi. Di bidang komunikasi, penemuan smartphone itu telah mengubah pola perilaku masyarakat dalam berkomunikasi.
Hari ini kita tidak lagi terbatasi oleh ruang dan waktu dalam berkomunikasi. Kita bisa berkomunikasi kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja, bahkan lintas batas negara pun kemudian sekat-sekatnya menjadi kabur. Karena apa? Karena penemuan baru di bidang komunikasi ini. Ada juga penemuan baru di bidang transportasi misalnya. Dengan ditemukannya pesawat terbang, kita bisa melintasi berbagai negara tanpa lagi terbatasi oleh waktu dan jarak. Kita bisa bertemu dengan sanak saudara misalnya yang jauh dari luar kota atau luar wilayah atau bahkan di luar negeri, seperti itu. Faktor internal berikutnya yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya adalah konflik di dalam masyarakat. Contoh misalnya konflik antar suku, konflik antar agama. Itu merupakan bagian dari konflik internal yang terjadi di tengah masyarakat atau dalam skup paling terkecil, contohnya misalnya dalam keluarga. Ketika terjadi perbedaan pendapat antara ayah dengan ibu, ayah dengan anak, atau kakak dengan adik misalnya, yang kemudian menyebabkan konflik di tengah keluarga, kemudian mereka bersepakat untuk mengatur dan menciptakan norma atau nilai baru yang diberlakukan dalam keluarga tersebut. Nah, ini juga bagian dari perubahan sosial budaya yang menyebabkan konflik internal itu terjadi di tengah masyarakat. Faktor berikutnya adalah adanya revolusi. Contohnya seperti revolusi Rusia. Di sini revolusi terjadi akibat adanya benturan antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat menuntut sebuah perubahan dalam pola tatanan pemerintahan, sedangkan pemerintahan yang berdiri pada saat itu tetap memegang teguh status quo-nya. Nah, terjadilah konflik di antara masyarakat dengan pemerintah sampai kemudian akhirnya masyarakat melakukan demonstrasi besar-besaran dan berhasil menggulingkan kekuasaan Tsar Nicholas II yang kemudian mengubah tatanan pemerintahan Rusia dari monarki atau dari kekaisaran kemudian berubah menjadi republik sosialis. Faktor berikutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini berasal dari luar masyarakat. Contohnya misalnya faktor lingkungan fisik atau alam. Faktor lingkungan yang umumnya menyebabkan perubahan sosial biasanya adalah bencana alam. Contoh misalnya ketika terjadi bencana alam, masyarakat akan mengevakuasi diri menuju tempat yang lebih aman. Kemudian di tempat baru tersebut, masyarakat akan beradaptasi, menyesuaikan dengan keadaan mereka dengan kondisi lingkungannya, di mana proses adaptasi tersebut terdapat perubahan sosial di dalamnya, misalnya seperti perubahan nilai yang dianut, perubahan budaya yang menyesuaikan dengan lingkungannya. Faktor eksternal berikutnya adalah peperangan. Keadaan perang juga menimbulkan perubahan yang besar. Seperti perang merupakan keadaan eksternal karena melibatkan pihak lain di luar masyarakat itu sendiri. Perang menciptakan banyak perubahan, misalnya seperti Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, menyebabkan pecahnya Uni Soviet menjadi negara-negara baru dengan sistem politik dan pemerintahan yang berbeda. Faktor eksternal berikutnya adalah pengaruh kebudayaan lain. Contohnya misalnya dengan kemajuan teknologi informasi menyebabkan dengan mudahnya kebudayaan lain masuk ke negara kita atau ke sebuah masyarakat tertentu. Misalnya pengaruh K-pop, Harajuku style, kemudian westernisasi itu akan semakin mudah dicontoh oleh anak-anak muda hari ini misalnya, entah itu cara berpakaian, entah itu mode rambut gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari proses perubahan sosial karena disebabkan oleh pengaruh budaya lain. Baik, itu tadi pemaparan dari saya mengenai perubahan sosial budaya. Kita berjumpa lagi dalam sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.